Film dimulai di laut terdalam di Palung, Filipina. Sekelompok peneliti sedang melakukan misi penyelamatan terhadap kapal selam nuklir yang karam. Jonas Taylor, yang juga pemimpin peneliti, mencoba mengevakuasi beberapa orang selamat. Di saat Jonas ingin membawa salah satu korban, tiba-tiba kapal itu bergetar seperti diserang sesuatu. Benar saja, serangan itu semakin brutal, bahkan membuat lambung kapal hancur dan mulai bocor. Bergegaslah Jonas menyuruh timnya untuk kembali ke kapal mereka secepat mungkin. Namun sayangnya, kedua teman Jonas masih terjebak di kapal sebelumnya. Di sini Jonas menjadi dilema karena dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, ia harus menyelamatkan kedua temannya dengan risiko mereka semua akan mati, atau pergi membawa semua korban selamat dan mengorbankan kedua temannya. Lalu kemudian, Jonas memilih meninggalkan tempat itu dengan alasan keselamatan mereka. Walaupun Jonas sempat dihalang oleh Dr. Heller, rekan satu timnya. Benar saja, baru beberapa saat mereka pergi, tiba-tiba kapal karam itu hancur dan meledak. Film berlanjut 5 tahun kemudian di Shanghai, China. Sebuah helikopter sedang mengudara melintasi laut pantai China dan mendarat di stasiun penelitian bawah air yang mereka sebut Mana One. Pria ini bernama Jack Morris, seorang miliarder yang membiayai penelitian di tempat itu. Di sana, Morris bertemu Zhang, seorang ahli kelautan yang mengawasi misi penelitian mereka di Palung Mariana. Kemudian, Morris diperkenalkan dengan Suyin, anak dari Zhang, sekaligus ahli biologi kelautan, dan juga Mei Ying, cucu dari Zhang. Setelah itu, Morris dibawa berkeliling untuk melihat laboratorium bawah air mereka yang langsung menampilkan kehidupan di bawah laut. Lalu, Morris diperkenalkan dengan tim mereka. Di sana ada Jax, sang perancang kapal selam, Dr. Heller, petugas medis yang sudah muncul di awal film tadi, DJ, seorang pilot jarak jauh, dan Meg, kepala stasiun. Sementara di tempat lain, Lori Taylor, yang juga mantan istri Jonas, sudah bersiap masuk ke dalam thermocline, sebuah lapisan yang berada di kedalaman laut. Saat itu, Lori ditemani dua krunya, yaitu Toshi dan The Wall. Kemudian, mereka berhasil menembus thermocline dengan menggunakan kapal selam yang mereka sebut Origin. Guys, we are through. I have multiple small sonar contacts. Eksplorasi terus dilakukan, dan di sana mereka menemukan banyak spesies flora dan fauna yang baru mereka lihat. Tiba-tiba, sebuah objek terbaca di radar dan melaju cepat ke arah mereka. Tak berapa lama, sesuatu itu semakin mendekat dan menghantam kapal mereka, yang kemudian membuat beberapa sistem terganggu dan komunikasi Lori dari stasiun terputus. Lalu mereka semua berkumpul untuk mencari cara untuk bisa menyelamatkan teman-teman mereka. Ternyata, titik penyelamatan mereka berada di kedalaman 11.000 meter, dan hal itu sangat mustahil dilakukan oleh siapapun. Lalu, Meg menyebutkan satu nama. Ya, siapa lagi kalau bukan Jonas, satu-satunya orang yang bisa membantu mereka. Tapi di sini, Dr. Heller sempat menolak usul itu dengan alasan kalau Jonas adalah orang gila yang sudah mengorbankan teman-temannya saat melakukan penyelamatan kapal selam nuklir. Setelah melewati perdebatan yang panjang, akhirnya Zhang menerima usul dari Mark untuk memanggil Jonas yang diketahui sedang berada di Thailand. Sementara itu, Jonas sedang sibuk menjalani harinya sebagai orang biasa. Lalu ia pun terkejut ketika melihat sebuah helikopter sudah mendarat di daerah itu. Dan tentu saja, itu adalah Mark dan Zhang. Di sini Jonas sempat menolak dengan tawaran mereka. Tapi Zhang berkata kalau itu adalah mantan istrinya. Ditambah lagi, Lori juga sempat mengatakan kalau mereka diganggu oleh sesuatu yang besar. Mungkin saja itu Megalodon yang selama ini pernah dilihat Jonas saat melakukan penyelamatan. Sementara di stasiun, Suyin mendapatkan kabar kalau kapal Lori mulai mengalami kebocoran oksigen, dan itu sangat berbahaya jika mereka tidak melakukan penyelamatan dalam 2 jam ke depan. Karena dari itu, Suyin pun memutuskan untuk turun juga ke bawah sana untuk menarik kapal mereka menggunakan kait magnet. Walaupun beberapa kru sempat melarang, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa di saat Suyin tetap bersikeras melakukannya.
dan Suyin pun berangkat. Tak berapa lama, helikopter Zhang mendarat bersama dengan Jonas. Ia pun diberitahu tentang kepergian Suyin ke bawah laut. Di sini Jonas sempat kaget begitu tahu kalau Dr. Heller juga berada di tempat itu untuk memeriksa kesehatannya. Setelahnya mereka semua mulai bergerak dan Jonas bersiap menyelam dengan menggunakan kapal selam Evolution. Sementara itu, Suyin sudah masuk Thermocline dan menemukan kapal selam Lori. Di jarak 4 meter, Suyin ingin menarik kapal mereka menggunakan kait magnet. Namun tiba-tiba, secara mengejutkan, sesuatu sudah menabrak kapal Suyin dan beruntungnya dia baik-baik saja. Tak berapa lama, sesuatu itu muncul yang ternyata seekor gurita raksasa. Gurita itu terus menghimpit kapal Suyin dan akan hancur dalam beberapa detik. Namun, suasana menjadi hening yang kemudian disusul dengan kemunculan Megalodon sepanjang 25 meter. Jonas yang mengetahui kabar itu menyuruh Suyin untuk mematikan semua sumber cahaya di kapalnya agar tidak mengundang perhatian Megalodon. Tapi ternyata Suyin tidak punya banyak waktu dan ikan besar itu bersiap menyerangnya. Lalu kemudian beruntungnya Jonas berhasil datang di saat yang tepat sambil menembakkan suar. Alhasil, Suyin pun diperintahkan untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara misi penyelamatan Lori akan dilanjutkan Jonas. Setelah itu Jonas berhasil mengakses kapal Lori dan bergegas menolong mereka semua. Namun sialnya, pergerakan Megalodon tiba-tiba kembali terdeteksi di dalam radar dengan kecepatan penuh. Toshi yang mengetahui kalau mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi, akhirnya mengorbankan dirinya dan membiarkan teman-temannya pergi. Sesampainya di stasiun, Jonas sempat dimarahi Suyin karena mengira kalau ia sengaja meninggalkan Toshi. Di hari berikutnya, mereka semua berkumpul untuk membahas Megalodon, spesies hiu terbesar, terkuat, dan mematikan yang pernah ada. Tentu hal itu membuat mereka bingung karena mengingat kalau Megalodon ini sudah dianggap punah lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Kemudian, Morris mengatakan kalau itu adalah peluang besar dan mereka harus terus melanjutkan penelitian mereka terhadap Megalodon. Namun sebaliknya, Jonas malah berkata kalau yang mereka hadapi bukanlah makhluk biasa dan sangat mustahil untuk bisa melawan Megalodon. Sementara itu, Mei Ying sedang asik bermain sendirian. Namun tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kemunculan Megalodon. Sontak saja, semua orang bergegas berlari saat mendengar teriakan Mei Ying. Serangan Megalodon nyaris menghancurkan kaca pertahanan mereka. Namun di sini, Suyin dan yang lainnya masih mengira kalau itu adalah serangan dari paus. Tapi nyatanya, kemunculan Megalodon membuat mereka bingung dan bertanya-tanya, bagaimana bisa hewan itu menembus Thermocline dan naik ke laut permukaan. Lalu, mereka menemukan masalahnya. Semua itu terjadi ketika kapal mereka meluncur naik dan Megalodon memanfaatkan jalur kapal mereka untuk melewati Thermocline. Lebih parahnya lagi, jalur Thermocline kembali tertutup saat suhu perairan kembali normal. Itu artinya, Megalodon akan terus berada di laut permukaan dan mengancam jiwa manusia. Tiba-tiba mereka mendapatkan sinyal darurat yang memberitahukan ada 3 kapal yang karam di sebuah perairan. Di sini mereka pun semakin yakin kalau itu adalah ulah dari Megalodon yang mulai menebar teror. Akhirnya, Jonas pun mengusulkan agar mereka pergi ke lokasi itu. Sesampainya di sana, mereka menemukan banyak barang-barang dan kapal yang tenggelam. Tapi, tak satu orang pun mereka temukan. Tak berselang lama, Megalodon muncul di sekitar mereka. Kemudian mereka mulai menyusun rencana untuk melumpuhkan hewan itu menggunakan tombak bius. Tapi sebelum melakukan itu, mereka harus menembakkan GPS dulu ke Megalodon agar tidak kehilangan jejaknya. Selanjutnya, Jonas bersiap untuk tugas menembakkan GPS. Secara perlahan, Jonas mendekati hewan itu dengan tenang. Dan setibanya di sana, Jonas mulai membidik dan berhasil mengenai sasaran. Mengetahui itu,
anggota tim langsung menarik Jonas dengan menggunakan tali. Namun rupanya, mereka melakukan kesalahan karena menarik Jonas secara tergesa-gesa. Alhasil, Megalodon itu menyadari pergerakan mereka dan berbalik menyerang Jonas. Lalu kemudian, nasib baik, Jonas masih bisa diselamatkan. Setelahnya, mereka menyiapkan obat bius yang akan mereka letakkan di ujung tombak dengan dosis besar. Setelah itu, Suin bersiap untuk tugas membius Megalodon dengan menggunakan kaca tebal sebagai penghalang hiu. Di sini Jonas sempat menawarkan ke Suin agar menyerahkan saja tugasnya ke dia. Tapi Suin tetap berniat melakukannya dengan alasan kalau ia lebih tahu titik kelemahan Megalodon. Setelah persiapan selesai, meluncurlah Suin ke dalam laut. Ketika cukup lama menunggu, tiba-tiba Megalodon muncul dari arah bawah dan langsung menyerang kaca penghalang Suin. Di sini Suin berusaha membidik mata Megalodon, namun sayangnya dia selalu saja gagal. Dan secara mengejutkan, hiu itu berusaha menarik kaca penghalang yang kemudian membuat kapal mereka ikut tertarik dan mematahkan derek utama mereka. Setelah itu, Jonas terjun ke laut untuk menolong Suin yang terperangkap di dalam mulut Megalodon. Lalu, Jonas segera membuka kaca penghalang untuk mengeluarkan Suin yang mulai kehabisan oksigen. Ditambah lagi, alat derek mereka yang mulai tenggelam akan membahayakan Suin. Dan Jonas berhasil mengeluarkan Suin dari kaca penghalang. Namun lagi-lagi, Megalodon berusaha menyerang. Nasib baik seutas tali masih menahan Megalodon, dan beberapa saat kemudian, hewan itu lemas karena efek obat bius mulai bekerja. Mereka berhasil mengangkut seekor Megalodon ke atas kapal mereka. Di sini, mereka sempat bercanda dan saling menakut-nakuti hingga membuat The Whale terjatuh ke laut. Namun tak berselang lama, tiba-tiba, hiu Megalodon yang lain muncul dan memakan The Whale. Bahkan, akibat serangan itu, kapal mereka pun terbalik dan membuat mereka semua masuk ke dalam air. Seketika Suin menjadi panik ketika melihat keadaan ayahnya yang tidak baik-baik saja. Sementara Morris berusaha meminta bantuan untuk menolong mereka dari tempat itu. Jax dan Dr. Heller masih terombang-ambing di lautan. Sampai pada akhirnya, mereka menyadari kalau ada Megalodon mendekat ke arah mereka. Namun di sini Dr. Heller dengan gagah berani mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Jax. Di saat sedang sibuk berdebat, rupanya Mark berhasil berenang dan mengambil kapal Speed yang kemudian mereka gunakan untuk pergi dari sana. Tak berapa lama, lagi-lagi Megalodon muncul dan mengejar mereka dari belakang. Tentu kapal mereka tidak bisa menyaingi kecepatan Megalodon. Namun sampai pada akhirnya, pertolongan yang sebelumnya ditelepon Morris datang dan berhasil mengawal mereka. Setelah itu, Suin pun harus menerima kenyataan di saat sang ayah tak mampu untuk bertahan dan pergi untuk selama-lamanya. Di hari berikutnya, Morris mengumpulkan semua timnya dan mengatakan kalau ia sudah melaporkan keberadaan Megalodon ke berbagai negara di Asia. Bahkan, Tiongkok sudah mengirim 2 kapal penghancur untuk menyerang Megalodon. Di sini Morris juga memutuskan untuk menghentikan penelitian mereka sampai Megalodon berhasil dimusnahkan. Setelah itu, Morris pun pergi meninggalkan mereka. Namun ternyata, di sini diketahui kalau Morris ini punya rencana sendiri untuk menghancurkan Megalodon dengan menggunakan bom air. Beberapa saat kemudian, Morris dan anak buahnya sudah sampai di lokasi Megalodon. Lalu, ia pun memerintahkan anak buahnya yang ada di helikopter untuk membunuh Megalodon. Ketika dirasa berhasil membunuh hewan itu, Morris berniat melihat bangkai Megalodon secara dekat. Tapi setelah diperhatikan lebih teliti, ternyata itu bukan Megalodon, melainkan paus biasa. Di saat itu juga, mereka menyadari
kalau predator itu ada di bawah mereka. Sontak saja, Morris menyuruh anak buahnya untuk pergi dari sana. Namun sialnya, Morris malah terjatuh tanpa diketahui anak buahnya. Alhasil, ia pun hanya bisa pasrah ketika Megalodon nyaris membunuhnya. Dan beberapa saat kemudian, Morris pun mampus dalam damai. Di esok harinya, Jonas dan kawan-kawan mulai menyadari kalau ternyata Morris sudah membohongi mereka mengenai pelaporan Megalodon ke berbagai negara. Karena sudah tak ada pilihan, dan ditambah lagi mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka mulai, tim Manawan pun berniat kembali ke laut untuk membunuh Megalodon dengan cara mereka sendiri. Setelahnya mereka mulai bergerak dengan menggunakan kapal SPOB dan mengikuti rute yang sebelumnya sudah ditandai Morris. Diketahui kalau dalam 20 menit ke depan, Megalodon itu akan sampai ke Sanya Bay, sebuah pantai yang padat penduduk. Akhirnya, mereka membuat jebakan sebelum hewan itu memangsa orang-orang yang ada di sana. Beralih ke Sanya Bay, di mana orang-orang sedang asik liburan tanpa menyadari kalau ada predator yang akan mengancam jiwa mereka. Benar saja, tiba-tiba Megalodon itu muncul dan siripnya menarik sebuah jangkar yang kemudian menarik orang di atasnya. Tak berselang lama, suasana mulai menjadi kacau ketika mereka menyadari kemunculan Megalodon. Dengan panik, mereka berusaha keluar dari dalam air, namun sayangnya, seketika serangan Megalodon berhenti saat tim Manawan berhasil memancingnya dengan menggunakan musik. Sementara Jonas dan Suin sudah berada di kapal kecil untuk memulai rencana mereka. Sampai pada akhirnya, Megalodon menyadari itu dan mengejar Jonas dengan melewati celah-celah sempit. Tapi di sini Jonas mengalami kerusakan di bagian samping kapalnya. Sementara Suin sudah bersiap dengan rudalnya dan kemudian rupanya serangan itu belum cukup. Lalu, Jonas dan Suin berusaha untuk melakukan lagi serangan mereka yang kedua. Ketika Megalodon bergerak ke Jonas, tiba-tiba saja rudal itu macet dan tak berfungsi. Alhasil, Jonas pun menjadi bulan-bulanan. Sementara di sisi lain, beberapa reporter sedang meliput aksi itu dari udara. Tapi karena terlalu fokus, mereka pun tidak menyadari kalau helikopter mereka akan menabrak. Namun sayangnya, salah satu helikopter menghantam kapal mereka yang membuat semua anggota tim melompat ke dalam air. Kembali ke Jonas dan Suin yang masih sibuk dengan serangan Megalodon. Lalu, Suin pun memutuskan untuk menyelamatkan Mei Ying dan teman-temannya terlebih dahulu. Sementara itu, Jonas yang sudah tidak punya pilihan lain, akhirnya nekat melawan Megalodon secara dekat. Tapi di sini dia berhasil membuat hewan itu terluka dan berdarah. Namun sayangnya, ia harus terjebak di dalam mulut Megalodon di saat kapalnya akan hancur. Dengan usaha yang keras, Jonas berhasil keluar, lalu ia mengambil tombak dan menusuknya tepat di mata Megalodon. Alhasil, Megalodon pun mati dan menjadi makanan hiu-hiu kecil. Setelah itu, Suin berhasil menjemput Jonas dan membawanya untuk berkumpul dengan teman-teman mereka yang lainnya. Film diakhiri dengan mereka yang sedang merayakan keberhasilan. Sementara itu, Jonas berniat mengajak Suin dan Mei Ying untuk liburan bersama, dan film pun berakhir.